Sesumber Qualcomm Snapdragon 8 Elite lebih kencang dari Apple M3. Sony tinggalkan nama Xperia pada tahun 2025. Kamera 108 megapiksel harga 2 jutaan. Hai geng, ketemu lagi sama aku Cikita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Buat yang lagi nyantai silahkan tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang lagi gabut tonton juga ya. So anyways, hari ini aku bakal bawain video tentang flash news. So tanpa basa-basi langsung aja kita mulai videonya ya. Gak usah kelamaan ketemu. Yuk kita mulai videonya. Sony tinggalkan nama Xperia pada tahun 2025. Produsen perangkat elektronik yaitu Sony dikabarkan bakal menghapus merek Xperia sebagai lini ponsel buatannya. Padahal Xperia sudah dipakai Sony selama kurang lebih 15 tahun nih guys. Menurut laporan media Notebook Check, Sony konon akan meninggalkan nama Xperia pada tahun 2025. Meski begitu, penghapusan tersebut bukan berarti Sony keluar dari bisnis ponsel, melainkan akan menggantinya dengan nama yang baru. Akan tetapi merek barunya belum terungkap. Adapun alasan perubahan itu menurut spekulasi yang beredar di sosial media Cina Weibo adalah karena Sony ingin beralih ke bahasa desain yang baru untuk ponsel generasi selanjutnya. Nah, karena bahasa desainnya ini berubah guys, maka penamaan produknya pun ikut berubah. Bila spekulasi ini benar, maka ponsel baru Sony nanti akan mengusung bahasa desain yang berbeda dari lini seri Sony Xperia yang ada sebelumnya. Kabarnya nih guys, ponsel baru Sony di 2025 nanti bakal dilengkapi dengan kamera depan di bawah layar. Konsep ini berbeda dengan sejumlah ponsel terbaru Sony yang umumnya mengusung kamera depan di bezel layar, seperti pada smartphone pada umumnya. Salah satu contohnya yaitu Xperia 5V dengan kamera depan di bezel layar. Ponsel ini dirilis pada September lalu dan Sony sendiri belum memberikan tanggapan soal rumor ini. Terlepas dari rumor tersebut, perusahaan asal Jepang ini masih bertahan di pasar smartphone. Padahal pangsa pasar jauh di bawah Samsung dan Apple. Menurut laporan firma riset statistik Mei lalu, pangsa pasar smartphone global Sony hanya 0,35% sehingga menempati peringkat ke-14 dari 20 perusahaan smartphone yang paling berharga di dunia. Sebagai informasi, Samsung pada periode yang sama menempati posisi teratas dengan pangsa pasar 27,97%. CEO Sony Kazuki Hirai juga menegaskan bahwa perusahaannya akan terus membuat smartphone meski divisi ini tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan. Bakal salib Apple? Bukan hanya Sony, Apple juga mencanangkan kamera depan di bawah layar untuk iPhone generasi selanjutnya. Untuk mewujudkan misi itu, Apple dikabarkan bakal menggandeng LG. Namun, iPhone dengan kamera di bawah layar kemungkinan baru tersedia pada tahun 2027 mendatang. Pasalnya, komponen layar yang dipasok LG masih belum disempurnakan untuk menunjang kamera selfie di bawah layar. Bila bocoran ini sesuai jadwal, maka ponsel baru Sony dengan kamera depan di bawah layar nanti akan menyalip ponsel dari Apple. Realme C67 4G rilis di Indonesia, kamera 108 megapiksel harga 2 jutaan. Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya yaitu Realme C67 4G di Indonesia. Smartphone ini merupakan model baru dari Realme C67 5G yang telah dirilis di India pada Kamis 14 Desember 2023. Spesifikasi unggulan Realme C67 4G adalah kamera utama 108 megapiksel dengan in-sensor zoom 3 kali. Berbeda dengan sistem kamera Realme C67 versi 5G yang mengusung kamera utama 50 megapiksel. Kamera 108 megapiksel Realme C67 4G juga dilengkapi sensor ISOCELL HM6 yang diklaim bisa menangkap gambar dengan detail yang lebih baik. Konfigurasi kamera belakang disusun secara vertikal dalam modul oval dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED flash. Berpindah ke bagian layar, terdapat modul lubang punch hole yang membuat kamera selfie 8 megapiksel. Modul ini dibekali fitur mini kapsul 2.0 yang memungkinkan lubang kamera selfie melebar menyerupai kapsul, mirip seperti Dynamic Island iPhone milik iPhone 14 Pro. Fitur yang sebelumnya sudah hadir di Realme C55 bisa menampilkan berbagai informasi penting, termasuk pengisian daya ponsel. Adapun mini kapsul 2.0 memiliki fungsi untuk dibuat lebih interaktif.
Pengguna bisa mendengarkan musik, mendapatkan notifikasi cuaca, mendapatkan pengingat jadwal, dan masih banyak lagi di mini kapsul 2.0. Ketika mendengarkan musik, pengguna bisa swipe ke kanan untuk memainkan lagu selanjutnya, atau swipe ke kiri untuk memutar kembali musik. Di sektor layar, Realme C67 dibekali panel 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel, rasio layar 91,4%, dukungan 16,7 juta warna, refresh rate 90 Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 950 nits. Dengan kecerahan seperti ini, pengguna tetap nyaman dengan menggunakan ponsel di bawah terik sinar matahari. Ponsel dengan ketebalan 7,59 mm ini diotaki sistem on-chip atau SoC Qualcomm Snapdragon 685 berfabrikasi 6 nanometer, sehingga hanya mendukung konektivitas 4G dan bukan 5G. Hal ini berbeda dengan versi yang di India yang mengandalkan MediaTek Dimensity 6100 Plus. Chipset Snapdragon 685 ini memiliki clock speed hingga 2,8 GHz. SoC diklaim menawarkan performa CPU 15% lebih baik dan mendukung performa GPU 10% lebih baik daripada generasi sebelumnya. Snapdragon 685 kemudian dipadankan dengan media penyimpanan storage 128 GB atau 256 GB yang diklaim cukup untuk menyimpan 53.760 foto, 860 serial televisi, dan 70 game mobile. Wow, banyak sekali guys. Ponsel dibekali RAM 8 GB yang bisa diperluas sampai 8 GB selanjutnya dengan menggunakan dynamic RAM. Di sektor daya, Realme C67 4G ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat Super VOC berdaya 33 watt. Realme Indonesia mengklaim bahwa baterai ini bisa terisi 50% dalam waktu hanya 26 menit. Realme tidak merincikan sistem operasi OS atau antarmuka UI yang digunakan, tetapi ada kemungkinannya bahwa smartphone terbarunya itu menjalankan OS Android 13 yang dipoles dengan Realme UI 4.0 seperti versi yang di India. Fitur pendukung Realme C67 4G lainnya mencakup sertifikat anti-air dan debu dengan rating IP54, pemindai sidik jari atau fingerprint yang terintegrasi dengan tombol daya atau side mounted, dual stereo speaker, slot micro SD hingga 2 TB, dan masih banyak lagi. Realme C67 4G juga menghadirkan NFC 360 derajat. Menurut Realme, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengecek dan mengisi saldo uang elektronik serta kebutuhan lainnya. Realme C67 4G tersedia di Indonesia dalam 2 versi warna, yaitu Sony Oasis dan Black Rock. Ponsel ini bisa dibeli dalam varian RAM penyimpanan 8/128 GB dan 8/256 GB. Berikut ini harga Realme C67 4G di Indonesia. Sementara itu, varian memori 256 GB bisa dipesan atau pre-order mulai dari tanggal 19 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024. Keduanya bisa dibeli di situs Realme Indonesia atau di marketplace resmi Realme Indonesia. Penjualan perdana untuk Realme C67 varian 128 GB akan dimulai pada 27 Desember 2023, sedangkan memori 256 GB dimulai 5 Januari 2024 nanti. Honor X8B meluncur dengan kamera 108 MP dan font ala Dynamic Island. Pabrikan smartphone Honor meluncurkan perangkat keras menengah terbarunya nih guys, yaitu bernama Honor X8B di Arab Saudi. Ponsel ini merupakan versi upgrade dari Honor X8 yang dirilis pada Maret lalu. Peningkatan yang dibawa meliputi aspek layar, font dinamik ala Dynamic Island di iPhone, konfigurasi kamera, hingga chipsetnya. Di aspek layar, Honor X8B kini mengusung panel AMOLED bukan LCD TFT seperti di Honor X8. Ukuran layar Honor X8B juga lebih besar, yakni 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 2412x1080 pixel dengan kecerahan brightness puncak hingga 2000 nit. Honor mengklaim rasio layar ke body panel ini mencapai 93,7%. Layar Honor X8B kini juga dihiasi poni berbentuk pil bernama Magic Capsule. Poni ini menampung kamera depan 50 megapiksel, resolusi lebih tinggi dari kamera depan 8 megapiksel di Honor X8 reguler.
Tak hanya itu, mirip seperti Pony Dynamic Island ala iPhone, Pony Magic Capsule bisa menampilkan animasi dinamik untuk beberapa notifikasi. Fitur Magic Capsule ini absen di Honor X8. Dalam video demo, pengguna akan melihat animasi pil yang melebar ke kanan dan ke kiri ketika pengguna menyalakan timer atau stopwatch hingga terekam audio di Honor X8B. Peningkatan selanjutnya terletak di konfigurasi 3 kamera belakang. Honor X8B datang dengan kamera utama 108 MP meningkat dari kamera 48 MP pada Honor X8 reguler. Kamera 108 MP Honor X8B tersebut ditemani depth sensor 5 MP dan kamera makro 2 MP. Ketiga kamera belakang ponsel ini dibenamkan dalam modul berbentuk persegi yang sisi-sisinya membulat. Sektor dapur pacu Honor X8B juga dinantikan nih guys. Ponsel ini kini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128, ada juga yang 256 dan 512GB. Dan sebagai perbandingannya, pada Maret lalu Honor X8 reguler tersebut dengan chipset Qualcomm Snapdragon 480 Plus dipadukan RAM 6GB dan storage 128GB. Pada aspek daya, Honor X8B ditopang baterai 4500 mAh. Kapasitas baterai tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan baterai yang 5000 mAh di Honor X8. Namun, fitur pengisian cepat atau fast charging Honor X8B lebih mengebut hingga 35 Watt. Sementara Honor X8 reguler didukung fitur fast charging yang mentok di angka 22,5 Watt. Untuk softwarenya, Honor X8B sudah menjalankan sistem operasi terbaru Android 14, dilapisi dengan sistem antarmuka Magic OS 7.2. Fitur lain yang dibawa Honor X8B meliputi konektivitas 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Dual SIM, USB-C untuk mengisi daya sekaligus audio jack, serta pemindai sidik jari yang ada di samping. Honor X8B ditawarkan dalam pilihan warna Midnight Black, Titanium, Silver, dan Glamorous Green. Adapun harga Honor X8B di Arab Saudi adalah mulai dari $240 Amerika Serikat atau sekitar 3,7 juta. Belum ada informasi lebih lanjut soal ketersediaan Honor X8B di wilayah pasar lain. Qualcomm pada akhir Oktober lalu memperkenalkan Snapdragon X Elite yang merupakan chip ARM untuk laptop Windows. Chip ini diklaim lebih kencang daripada Apple M2. Tapi tak lama kemudian Apple meluncurkan chip generasi berikutnya yaitu M3, sehingga seolah mementahkan klaim Qualcomm. Belakangan Qualcomm dikabarkan mengalihkan bidikan ke M3 dengan mengeklaim bahwa Snapdragon X Elite pun melewati chip bidikan Apple tersebut. Hal kinerja single thread CPU. Kinerja multi-thread juga disebut lebih tinggi hingga 21%. Hal tersebut diungkapkan kepada Digital Threads yang berkesempatan menjadi unit laptop dummy dengan chip Snapdragon X Elite. Meskipun demikian, Senior Manager Public Relations Qualcomm, Sasha Segan, menegaskan bahwa pengalaman yang akan didapat pengguna kedua chip bakal berbeda, sebab platform masing-masing juga berbeda. Qualcomm Snapdragon X Elite bakal digunakan di perangkat-perangkat yang menjalankan sistem operasi Windows. Sementara M3 di komputer berbasis Mac OS dari Apple, namun dalam hal hardware, yakni satu-satunya hal yang bisa kami kendalikan, kualitasnya sudah bagus. Selain sesama chip ARM, pada saat peluncurannya, Qualcomm ikut membandingkan Snapdragon X Elite dengan sejumlah chip laptop yang berbasis arsitektur x86, yakni Intel Core i7 1380H dan AMD Ryzen 9 7940HX. Qualcomm pun mengklaim bahwa Snapdragon X Elite lebih kencang dari dua chip bikinan Intel dan AMD tersebut. Dalam hal kinerja CPU maupun GPU terintegrasi. Di samping 12 core CPU Oreon 4 nanometer dan CPU Adreno, Snapdragon X Elite turut dibekali NPU alias Neural Processing Unit Hexagon untuk menangani pengolahan kecerdasan buatan atau AI. Sayangnya, selagi chip M3 sudah bisa dibeli lewat produk laptop dan komputer Mac terbaru, Snapdragon X Elite baru akan hadir di pasaran pada pertengahan 2024.
sejumlah vendor sedang bersiap untuk merilis produk-produk laptop yang ditenagai chip ARM dari Qualcomm ini, termasuk Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft, dan Samsung. So guys, akhirnya selesai juga, itu dia video kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau seumpamanya ada belibet, ada salah penuturan kata, mohon dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya, walaupun belum lebaran ya. So guys, itu dia video kita hari ini. So jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gadget Gang. So guys, aku Cikita pamit undur diri, and I'll see you in the next video. Bye guys. So Anggi, kalau kamu lihat video ini, masih ada. masih aja. Laptop berbasis arsitektur x86. Ulang.